Halo semuanya, kenalin nama aku Nika Dwi Anggraini dengan NIM 14011241092 dari kelompok 6 paralel 3 Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Di video kali ini aku bakal progress lagi dan report lagi terkait materi praktikum minggu ini, yaitu induksi hormonal dan hipofisa. Nah, induksi hormonal dan hipofisa sendiri dalam praktikum ini kita melakukan dua tahap. Yang pertama tahap intramuskular dan yang kedua adalah tahap pengambilan hipofisa ikan mas. Untuk selengkapnya kita lihat videonya ya. Langkah pertama, sebelum kita melakukan injeksi hormon, kita harus menentukan bobot dari ikan serta dosis yang akan kita gunakan. Untuk di sini, kelompok 6 mendapatkan dosis untuk hormon sebanyak 0,3 ml dan dosis untuk larvis sebanyak 0,9 ml. Selanjutnya kita mengambil hormon dan larvis menggunakan syring dengan ketentuan dosis yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya, syring yang sudah berisikan hormon dan larvis dihomogenkan dengan cara diputar dan diaduk seperti angka 8 untuk menghilangkan gelembung dan agar hormon dan larvis tercampur secara merata. Setelah dihomogenisasikan, syring harus diketuk-ketuk untuk menghilangkan gelembung karena apabila terkandung gelembung di dalamnya dapat terjadi emoli. Selanjutnya kita melakukan tahap injeksi intramuskular, di mana kita melakukan dengan menyuntikkan syring ke dalam tubuh ikan, tepatnya di otot punggung belakang, dengan ketentuan di bawah sirip dorsal, tepatnya pada sisi ketiga dari atas. Pada proses penyuntikan, posisi syring harus berada 45 derajat agar jarum atau syring yang masuk ke dalam tubuh ikan tepat pada sasarannya. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan hipofisasi, yaitu pengambilan hipofisa pada ikan mas. Di mana kita memulai dengan memotong bagian kepala menggunakan pisau yang tajam. Setelah bagian kepala sudah terpisah, kita melakukan tahap lanjutan, yaitu memotong bagian atas untuk mengambil hipofisa, di mana kita memotong bagian tengkorak atasnya yang sejajar dari hidung hingga mulut depan. Pada tahap ini harus dilakukan secara hati-hati dan diusahakan pisau yang digunakan tajam untuk mempermudah proses pemotongan. Tahap selanjutnya, ketika bagian tengkorak sudah berhasil dipotong, kita akan melakukan pengeluaran otak terlebih dahulu untuk mengambil hipofisa. Pada tahap ini harus dilakukan secara sabar dan teliti, karena apabila kita mengambil atau mengorek terlalu dalam, bagian hipofisa akan hilang atau hancur. Letak hipofisa sendiri berada persis di bawah otak, jadi ketika kita sudah mengeluarkan otak, kita pasti akan menemukan hipofisa yang berbentuk bulat dengan warna putih susu. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan melakukan pengecekan kualitas sperma ikan menggunakan teknik preservasi dan kriopreservasi.
Sebelumnya, antara preservasi dan kriopreservasi memiliki perbedaan, walaupun kedua metode tersebut sama-sama bertujuan untuk mempertahankan kualitas sperma. Preservasi sendiri merupakan proses penyimpanan sel atau jaringan untuk mempertahankan kualitasnya dalam jangka waktu tertentu, biasanya pada suhu dingin tetapi belum mencapai pembekuan ekstrim. Sedangkan untuk kriopreservasi merupakan metode penyimpanan yang menggunakan suhu sangat rendah hingga sampai membeku yang dimana suhunya mencapai minus 196 derajat Celcius. Praktikum ini diawali dengan pengambilan sperma ikan jantan yang telah matang gonad menggunakan metode stripping. Sperma yang telah diperoleh kemudian diencerkan menggunakan larutan Ringer dengan perbandingan 1:9. Setelah itu, ditambahkan DMSD dan kuning telur sebagai krioprotektan untuk melindungi sel selama proses pembekuan. Namun, sebelum melakukan pembekuan, sperma terlebih dahulu dilakukan pengecekan, baik itu pengecekan motilitas maupun viabilitas. Motilitas sendiri merupakan pengecekan seberapa cepat maupun seberapa aktif sperma bergerak untuk membuahi sel telurnya. Sedangkan viabilitas sendiri merupakan pengecekan seberapa lama atau seberapa tahan sperma untuk bertahan hidup dengan melihat kekuatan membran plasma. Setelah melakukan pembekuan, selanjutnya yaitu melakukan proses kriopreservasi melalui proses ekuilibrasi, pre-freezing, dan freezing hingga membeku. Sampel yang sudah beku kemudian ditowing menggunakan waterbed bersuhu 27 derajat Celcius sebelum nantinya diamati di bawah mikroskop. Pada praktikum kali ini kita mendapatkan dua hasil dalam perlakuan, di mana untuk perlakuan pertama yaitu nilai motilitas dan viabilitas sebelum diberlakukannya perlakuan kriopreservasi, dan yang kedua yaitu nilai motilitas dan viabilitas setelah diberlakukannya kriopreservasi pada sperma ikan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat tingkat motilitas spermanya sebelum dilakukannya perlakuan, di mana tingkat motilitas yang dihasilkan sebelum diberlakukannya perlakuan masih cenderung cukup aktif dengan tingkat motilitas di angka 3. Sedangkan untuk nilai viabilitasnya masih mendominasi sel-sel hidup yang ditandai dengan berwarna putih. Sedangkan nilai motilitas dan viabilitas setelah diberlakukannya perlakuan cenderung menurun walaupun tidak secara signifikan. Motilitas yang awalnya di angka 3 sekarang setelah diberlakukannya perlakuan turun menjadi tingkat 2 dengan pergerakan yang lebih lambat. Sedangkan viabilitas yang didapatkan setelah melakukan perlakuan kriopreservasi yaitu didominasi oleh sel mati yang ditandai dengan warna merah. Sel sperma yang berwarna merah tersebut berarti mati yang diakibatkan oleh pewarnaan eosin, di mana bisa diakibatkan karena pelepasan membran sel akibat bocor maupun lisis. Nah, teman-teman, dari hasil praktikum kali ini kita bisa tahu nih bahwasannya proses kriopreservasi mempengaruhi kualitas spermatozoa baik dari motilitas maupun viabilitasnya. Praktikum ini juga kasih kita gambaran gimana teknik kriopreservasi dapat memanfaatkan dalam penyimpanan sperma ikan untuk mendukung kebutuhan reproduksi dan budidaya perikanan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Halo semuanya, di video kali ini aku bakal bahas terkait teknik seks reversal dan pewarnaan asetokramin. Seks reversal sendiri merupakan teknik untuk mengubah jenis kelamin ikan secara buatan dengan bantuan hormon. Tujuan utamanya yaitu menghasilkan populasi ikan baik itu monoseksual atau satu jenis kelamin. Langkah pertama sebelum pewarnaan, kita melakukan uji histologi, yaitu uji pemeriksaan mikroskopis terhadap sampel jaringan tubuh. Di sini kita menggunakan sampel ikan nila untuk nantinya kita bedah dan kita ambil gonadnya. Setelah ikan berhasil dibedah, kita ambil gonadnya lalu kita letakkan gonad di atas kaca preparat. Lalu kita cacah hingga benar-benar hancur, lalu kita tambahkan 2 tetes pewarna asetokarmin. Nah, kegunaan dari pewarna asetokarmin sendiri merupakan larutan pewarna yang digunakan dalam pengamatan mikroskopis, terutama untuk melihat bagaimana struktur inti sel dan jaringan reproduksi di dalamnya seperti gonad pada ikan nila ini. Setelah itu, kita melakukan uji atau identifikasi di bawah mikroskop untuk menentukan atau mengidentifikasi bahwa gonad ikan tersebut termasuk gonad ikan jantan maupun gonad ikan betina. Nah, di sini kita bisa lihat secara jelas di mana perbedaan antara sel ikan
gonad betina dan ikan gonad jantan, di mana untuk sel ikan gonad betina sendiri cenderung lebih besar, terdapat oosit dengan ukuran bervariasi dan ukurannya jelas antara bulat-bulatnya. Sedangkan untuk gonad ikan jantan terlihat sel-sel kecil di dalamnya, padat dan cenderung tidak terstruktur. Sekian video kali ini, terima kasih.